Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini berada di rumah dan bersama kami dalam persekutuan ibadah secara virtual. Salam. Kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Kondokusuman Yogyakarta mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat. Kepada warga gereja lain yang setia serta yang baru pertama kali mengikuti persekutuan ibadah secara virtual. Pada saat ini, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan sebagian warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, persembahan. Berkaitan dengan persembahan pada persekutuan ibadah di rumah, seperti persembahan mingguan maupun persembahan yang lainnya, untuk penjelasan tentang tata cara penyerahan ke gereja dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Yang kedua, persembahan Baksos GKJ Kondokusuman beraksi. Hingga saat ini, Gereja Kristen Jawa Kondokusuman Yogyakarta masih melaksanakan pelaksanaan diakonia bagi yang berdampak bencana COVID-19. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mempersembahkan berupa uang dapat disetorkan atau ditransfer ke rekening di BCA dengan nomor 0374 342 670 atas nama Dorcas Natalina atau Ibu Pendeta. Atas perhatian dan dukungan Bapak, Ibu, Saudara diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian sebagian warta jemaat. Untuk selengkapnya dapat dibaca melalui warta jemaat elektronik. Guna mempersiapkan ibadah saat ini, jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 60 bait pertama, Hai Makhluk Alam Semesta. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita dituntun dengan sebuah tema kreatif bersama Allah Tritunggal. Tentu saja tema ini didasarkan karena pada hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Minggu di mana kita menghayati akan karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Untuk itu, mari bersama dengan rasa syukur kita memuliakan namanya dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 287B, bait yang ketiga, Sekarang Beri Syukur. Mulia
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memuliakan Allah Tritunggal karena mengingat akan kasih-Nya kepada kita. Maka sebagai umat kepunyaannya, kita harus senantiasa mau untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk-Nya. Allah yang penuh kasih, maka sebagai umat kepunyaannya, kita pun juga harus mengasihi. Seperti firman Tuhan dalam hukum kasih yang diambil dari Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat manusia jatuh di dalam dosa, Allah tidak membiarkan manusia seorang diri bergumul di dalam dosanya. Maka Allah datang di dalam kasih-Nya mencari manusia. Namun apa yang sering kita lakukan? Justru kita sering jatuh bangun di dalam dosa itu. Untuk itu saat ini kita diajak untuk bersama datang di dalam kasih Tuhan dengan penuh penyesalan. Kita nyatakan penyesalan dosa dengan menyanyikan dari nyanyian rohani 147 bait 2, "Kuasamu ya pengasihan." Hanya oleh kasih karunia Allah saja maka manusia diampuni dosanya, bahkan diindahkan seperti firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-8 ayat 4 sampai 6. Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 6. "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat." Mahkota kemuliaan dan hormat menjadi anugerah bagi manusia, terlebih pengampunan dosa.
Untuk itu, kita yang sudah hidup dalam anugerah Allah, mari bersama kita mengikuti petunjuk dan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan kiranya menjadi kesanggupan kita untuk terus mewartakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita sanggupi firman Tuhan ini dengan bersama berdiri kita pujikan suplemen 132 bait yang pertama, "Kuasa serta Namamu." Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk. Mari bersama kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan yang Maha Pengasih. Kami bersyukur untuk karya Roh Kudus yang menguatkan kami dalam menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Terlebih di tengah situasi sulit, Engkau tetap memberi daya kreativitas bagi gereja-gereja dan umat Tuhan untuk tetap mengungkapkan iman percaya kami kepadamu melalui ibadah. Tuhan berkati ibadah di rumah kami masing-masing, supaya ibadah di rumah-rumah tidak mengurangi semangat kami untuk berbakti kepada Tuhan. Dan kiranya kami juga semakin disadarkan bahwa justru melalui ibadah dalam keluarga menjadi ruang untuk mewariskan nilai-nilai iman. Berkati ibadah-ibadah yang terlaksana di rumah-rumah setiap jemaat, ya Bapa. Syukur juga kami naikkan untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi GKJ Gondokusuman, sehingga Engkau pakai untuk berkarya bagi masyarakat dan bangsa negara di masa pandemi ini. Berkati GKJ Gondokusuman beraksi, kiranya terus senantiasa bisa mengekspresikan kepedulian, solidaritas melalui berbagai hal, dan kepedulian itu bisa dirasakan oleh setiap masyarakat di sekeliling GKJ Gondokusuman. Kiranya kami terus dimampukan untuk terlibat menghadapi, mengatasi, bahkan melawan COVID-19 karena kuasa kasih kemurahan Tuhan. Demikian halnya untuk kehidupan kami ya Bapa, kiranya Engkau terus nyatakan karya dan kuasa pertolongan-Mu. Dalam situasi seperti ini, terkadang kami merasakan keraguan, ketakutan, kegelisahan, bahkan keterbatasan kami alami. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menopang kami sehingga kami kuat
dan semangat menghadapi segala pergumulan hidup. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota keluarga yang jauh dari kami, sehingga tidak memungkinkan bagi kami untuk bertemu dengan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, memberikan kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera. Berkati anak-anak Tuhan yang saat ini belajar secara online, kiranya tidak melemahkan semangat dan tanggung jawab mereka. Demikian juga untuk setiap guru dan dosen, kiranya Tuhan berikan hikmat di dalam menyampaikan bahan ajar. Untuk yang siap mengikuti penilaian akhir semester, kiranya Tuhan menuntun sehingga dapat berjalan dengan baik. Bapa yang penuh kasih, di dalam doa ini kami juga mengingat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, baik karena sakit maupun karena usia senja, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Mohon kiranya Engkau menyatakan kuasa dan karya kesembuhan-Mu. Kami juga mendoakan untuk kehidupan bangsa dan negara kami, untuk pemerintah dan pemangku tugas jabatan. Kiranya Tuhan memberikan kebijakan sehingga dapat menenteramkan dan mensejahterakan rakyat. Demikian juga rencana menuju kenormalan baru, kiranya Tuhan berikan hikmat bagi seluruh elemen masyarakat untuk mampu beradaptasi dan berdisiplin dalam menjalankan protokol demi kesehatan bersama. Mohon kekuatan dan kesehatan untuk seluruh tenaga medis yang berjibaku menjadi garda terdepan. Kami juga mengingat mereka yang saat ini dalam pengawasan, mereka yang terkonfirmasi positif corona, kiranya Engkau kobarkan harapan dan hiburkanlah mereka sehingga memiliki semangat untuk berpulih. Bapa Surgawi, inilah yang menjadi seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan rasa syukur kita atas setiap berkat Tuhan yang sudah kita terima. Kita bersama akan mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dengan didasari dari kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pengumpulan persembahan bisa menggunakan amplop yang kemudian nanti disampaikan kepada bidang kehartaan di kantor gereja. Atau Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan persembahan melalui nomor rekening yang tercantum di layar. Bapak Ibu juga bisa menggunakan atau men-scan kode QR yang dapat digunakan melalui dompet digital. Kantong merah, kantong kuning, dan kantong hijau. Kita bersama akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari pelengkap kidung jemaat 264 bait yang pertama, apalah arti ibadahmu. Bila tiada
ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Engkau curahkan bagi setiap kami. Saat ini ya Bapa, kami telah naikkan ungkapan syukur kami melalui persembahan berupa uang. Kiranya Tuhan sucikan supaya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan Majelis GKJ Gondokusuman untuk menghitung dan mengelola uang persembahan untuk pelayanan bagi pewartaan kerajaan Allah. Saat ini ya Bapa, kami menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, supaya laku hidup kami dituntun pada kehendak-Mu, sehingga menjadi persembahan yang hidup dan kudus di hadapan-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita merenungkan sabda firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai pasal 2 ayat 4a. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai pasal 2 ayat 4a. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang.
Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan yang baru saja kita dengar menceritakan betapa Tuhan itu maha kreatif.
Bapak Ibu bisa melihat di sini dari proses penciptaan alam semesta dan segala isinya menjadi bukti. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa menghitung berapa jumlah makhluk hidup yang ada di muka bumi? Berapa jumlah tumbuhan yang ada? Berapa jumlah hewan yang ada di bumi ini? Bahkan kalau kita melihat manusia, baik itu wajahnya, bentuk tubuhnya, maupun sifatnya, tidak ada yang sama persis. Cara Allah begitu istimewa dalam menciptakan umatnya, menciptakan manusia, menciptakan seluruh isi bumi. Secara khusus ketika Allah menciptakan manusia, dijadikannya manusia itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Demikianlah diciptakannya manusia sehingga manusia menjadi satu-satunya makhluk yang linuwih. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai Allah Bapa yang mencipta, Allah Bapa tidak hanya menciptakan begitu saja, tetapi Allah pun tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Ia terus memelihara umatnya, terus memelihara ciptaannya. Bapak Ibu masih ingat ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah Bapa mencari manusia dan membuatkan pakaian bagi mereka. Demikian juga ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, Allah menyatakan karyanya. Allah menciptakan dan memelihara umatnya melalui mana, melalui burung puyuh, melalui tiang awan, tiang api, bahkan membelah laut Teberau. Selanjutnya, Allah tidak meninggalkan ciptaannya ketika Allah dianggap sebagai Allah yang transenden, Allah yang nan jauh di sana, telah hadir dalam dunia dalam diri Yesus Kristus. Bahkan ketika kita melihat dalam kitab Injil, karya pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah cara yang kreatif. Ada yang dilakukan dengan perumpamaan, ada yang disampaikan dengan berdiskusi, bahkan dengan melakukan mujizat. Allah mau hadir ke dunia dengan caranya yang kreatif dan tidak meninggalkan umat ciptaannya, bahkan rela menjadi tebusan bagi manusia yang berdosa. Tidak hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Kita melihat ketika Yesus naik ke surga dijanjikan Roh Kudus. Yang akhirnya Roh Kudus turun pada hari Pentakosta kepada setiap umat yang percaya, secara khusus kepada para rasul. Kalau kita merasakan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, saya rasa Bapak Ibu dan Saudara, juga saya merasakan karya Roh Kudus itu masing-masing bisa berbeda seorang dengan yang lain. Cara Tuhan menjawab doa umatnya bisa dengan cara-cara yang unik. Dan itu adalah bagian dari kreativitas yang sudah dilakukan oleh Allah kepada umatnya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena sebagai umat ciptaannya yang unik, kita mewarisi kreativitas dari Allah. Dan tidak bisa dipungkiri ketika kita berbicara tentang kehidupan di segala sisi, segala elemen, kreativitas menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Baik untuk menciptakan sesuatu, untuk menjadi inovasi, bahkan sampai menyelesaikan persoalan, kita membutuhkan kreativitas. Ketika kita melihat orang sukses, tidak hanya sukses dalam hal pekerjaan, dalam hal karir, dalam hal bisnis, tetapi ketika orang sukses menyelesaikan pergumulannya melalui masalahnya, tidak mungkin mereka bisa melalui tanpa daya kreativitas. Untuk itu, ketika seseorang
mau untuk berpikir kreatif, pasti selalu ada jalan. Lalu Bapak Ibu Saudara, apakah kreativitas itu hanya milik bagi sebagian orang saja? Tentu tidak. Sekalipun berbeda-beda daya kreativitasnya, tetapi setiap manusia pasti memiliki daya kreativitas. Bahkan kita bisa mengatakan tidak ada orang yang lahir di dunia ini tanpa kreativitas. Hanya saja mau atau tidak, orang itu mengasah daya kreativitasnya. Mau tidak, dia terus bergumul di dalam segala hal yang dimiliki untuk meningkatkan daya kreativitasnya. Daya kreativitas didukung dengan berbagai hal. Ketika kita melihat di dalam Alkitab ini jelas bahwa manusia diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Untuk itu tidak ada alasan sebenarnya kita berkata, wah aku tuh gak kreatif. Wah aku tuh tidak punya daya kreativitas, ideku mejen dan sebagainya. Kita nggak bisa berkata seperti itu karena Allah mewariskan daya kreativitas kepada kita. Hanya saja memang untuk kreatif ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Kita perlu memiliki kemauan yang kuat, kita perlu terbuka dengan berbagai banyak hal. Kita juga perlu untuk terus melatih itu, tetap tekun di dalamnya. Apalagi seperti di zaman saat ini, zaman yang segala sesuatu serba cepat, zaman yang banyak persaingan. Kalau kita tidak mau meningkatkan daya kreativitas, maka kita bisa menjadi orang yang tertinggal. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kreativitas bisa muncul kapan saja. Bahkan saat sangat-sangat sulit sekalipun, daya kreativitas bisa muncul dalam diri kita. Saat pandemi seperti saat ini bisa kita lihat banyak sekali muncul orang-orang yang kreatif. Kita mendengar, bahkan mungkin kita sendiri mengalami ada begitu banyak orang yang harus dirumahkan atau bahkan di PHK dari pekerjaannya sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Seorang yang kreatif pasti dia akan melakukan sesuatu supaya bisa bertahan hidup, supaya bisa beradaptasi. Ada sebuah kisah dari seorang ibu di mana ketika dia sudah dirumahkan bahkan di PHK, dia sudah tidak memiliki penghasilan. Tetapi dia menggali dalam diri potensi apa yang ada dalam dirinya. Dia memilih dalam usaha makanan. Dia membuat roti dan roti itu dijual. Akhirnya laku dan dia bisa menghidupi dirinya beserta keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang mungkin hobinya menyanyi, saat ini tidak bisa berkumpul, hobinya paduan suara, nggak bisa latihan. Seorang yang kreatif bisa melakukan rekaman dari rumah dan menjadi virtual choir. Ketika Bapak Ibu memiliki hobi menanam, bahkan di lahan yang sangat sempit sekalipun, kita bisa menanam karena ada yang memotivasi. Dalam segala situasi kreativitas bisa muncul. Bahkan saat yang sangat sulit sekalipun. GKJ Gondokusuman juga melakukannya Bapak Ibu Saudara. Apakah pernah terpikir bagi GKJ Gondokusuman untuk membuat masker seperti ini? Tentu bisa dikatakan tidak. Tetapi karena situasi yang mendesak, karena pandemi saat ini mengharuskan GKJ Gondokusuman untuk terus melanjutkan karya Allah. Maka kemudian menggali kreativitas, menggali potensi diri masing-masing, mengajak banyak orang dan terciptalah masker. Bisa dibagikan kepada banyak orang melalui GKJ Gondokusuman beraksi. Masih banyak contoh lain yang kita dapatkan dari segala hal yang terjadi selama pandemi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kreativitas hendaknya dilakukan dalam ranah kebaikan. Kebaikan bagi diri sendiri, kebaikan yang menjadi berkat bagi sesama, bahkan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tentu Tuhan menciptakan daya kreativitas bagi manusia itu bukan untuk tujuan yang jelek, bukan untuk tujuan yang jahat, tetapi untuk sesuatu yang baik. Maka mari kita gunakan daya kreativitas kita untuk sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan. Apakah ada kreativitas yang tidak digunakan untuk hal yang baik? Apakah ada kreativitas yang disalahgunakan? Banyak sekali. Terlebih dalam situasi sulit, hacker kemudian melakukan pembobolan atas internet, situs web, bahkan rekening. Mereka orang-orang yang kreatif, tetapi tidak digunakan untuk kebaikan. Para perakit bom, para penculik anak dengan modus-modus yang lebih halus. Mereka orang-orang yang kreatif, tetapi tidak melakukan daya kreativitas itu untuk sesuatu hal yang baik. Ibu, bapak, dan saudara, untuk itulah tema kita pada saat ini, yaitu kreatif bersama Allah Tritunggal. Mengajak kita untuk terus mengasah daya kreativitas kita dalam terang hikmat Allah. Kita harus mengakui memang kondisi manusia ada dalam ciderawi manusia. Sangat dimungkinkan sekali bagi manusia untuk melakukan kreativitas tidak untuk kebenaran, tetapi untuk sebuah kejahatan, untuk sebuah dosa, karena manusia dalam kondisi ciderawi manusia. Tetapi dengan memandang Allah yang Tritunggal, maka mari bersama kita berkarya dengan tidak meninggalkan karya ciptaan Allah yang sudah dipelihara, kita meneladan akan karyanya. Kalau kita baca dalam Alkitab, kitab Kejadian tadi, ketika Allah selesai menciptakan, maka kemudian dikatakan semua yang diciptakan itu baik. Ketika semua yang baik dirusak oleh manusia, apa yang terjadi? Maka kita diingatkan kembali untuk terus, paling tidak kalau kita tidak bisa untuk melakukan hal yang baik, kita tetap berusaha. Kita memohon pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang sudah tercurah dalam diri kita selalu mengajak kita untuk melakukan hal yang seturut dengan kehendak Allah. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengasah daya kreativitas kita? Ada 3 cara, yaitu 3T. Yang pertama adalah temukan. Temukan apa yang menjadi bidang minat kita. Apakah bidang minat kita itu dalam kuliner? Apakah bidang minat kita itu dalam hal bermusik? Apakah bidang minat kita itu dalam hal menanam, IT, dan lain sebagainya? Temukan itu dalam diri kita. Yang kedua, tekuni. Tekuni bidang itu secara terus-menerus. Bertekun itu tidak diam. Bertekun itu mau terbuka dengan berbagai hal yang baru. Bertekun itu mau belajar setiap saat. Mau diperbaharui hidupnya. Ketika kita bertekun, kita mengasah kreativitas kita. Daya kreativitas itu akan berkembang. Temukan, tekuni, dan yang ketiga, tunjukkan. Kreativitas yang tidak ditunjukkan hanya akan menjadi ide terpendam tanpa hasil yang berarti. Tunjukkan di sini adalah maknanya bagaimana kita merealisasikan kreativitas kita untuk sebuah karya yang baik. Karya yang menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan sebagai sumber kreativitas yang tidak terbatas. Dia telah menaruh benih daya cipta itu dalam diri kita masing-masing dengan segala kreativitas, bakat, minat yang ada dalam diri kita. Maka jangan ragu untuk menciptakan kreasi baru bersama dengan Allah Tritunggal. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Dengan segala cederawi manusia, kami memohon pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk terus menemukan bakat dan minat kami. Lalu kami menekuninya dalam daya kreativitas Allah Tritunggal dan menunjukkan karya kami bagi dunia demi kemuliaan Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama kita bangkit berdiri. Allah Tritunggal telah menyatakan karyanya. Kini mari kita siap untuk diutus melanjutkan karya Tuhan itu. Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 177 bait yang pertama, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, Kau selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama dengan umat percaya di segala abad di seluruh muka bumi, mari kita nyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita dikaruniai kreativitas. Bersama Allah Tritunggal, teruslah kreatif menghasilkan karya. Berkat Tuhan menyertai. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.